好sayang. 那我现在不但要让你把武器吐出来，还要把你做。横扫千军，诸天13剑制，横扫千军。 Halo semuanya, bagaimana kabar kalian? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja. Pada video kali ini, Mimin akan melanjutkan perjalanan dari Chuyun. Tapi sebelum memasuki videonya, Mimin sarankan untuk mensubscribe channel ini dan like videonya agar Mimin semakin semangat untuk mengupdate video-video baru ke depannya. Jika sudah, tanpa berlama-lama lagi, mari kita masuk ke dalam pembahasannya. Melanjutkan video sebelumnya, kekacauan yang dibuat oleh Chuyun berhasil menyebar ke seluruh kota Gusui. Hal ini membuat para iblis ingin melihat pertarungan Chuyun dengan Kaisar Supreme Huijin. Mereka semua akhirnya mengajak teman-teman para iblis untuk datang ke tempat pertarungan kedua orang itu dan juga melakukan pertaruhan yang besar. Mereka percaya kalau Chuyun bisa dikalahkan oleh Kaisar Supreme Huijin dan membuat mereka mendapatkan keuntungan yang sangat banyak. Beberapa iblis juga berniat ikut menyerang Chuyun setidaknya 1 kali. Dia sangat kesal karena ada manusia yang berani mengganggu kediaman ras iblis mereka. Pertarungannya dengan Kaisar Supreme Huijin sudah menarik banyak perhatian dari para ras iblis. Tapi pada serangan pertamanya, Chuyun berhasil membuat Kaisar Supreme Huijin sedikit terpukul. 定是城主赢了，去哪儿下注？就在前面。不但要让你把武器吐出来，还要把你做成我的臣。 Setelah menerima serangan milik Chuyun, Kaisar Huijin akhirnya menyadari kalau Chuyun adalah orang yang berpengaruh dari umat manusia. Karena status Chuyun itu, Kaisar Supreme Huijin berniat akan menggunakan mayat Chuyun sebagai bahan dari pembuatan senjatanya. Dengan seperti itu, dia sangat yakin kalau dirinya akan mendapatkan hasil senjata yang sangat bagus dari tubuh Chuyun. Chuyun yang mendengar semua itu menyuruhnya untuk tidak terlalu banyak bicara dan mulai saja untuk bertarung. Sedangkan di sisi para iblis, mereka sangat menantikan kematian Chuyun. Mereka percaya Kaisar Supreme mereka akan bisa mengalahkan Chuyun dengan mudah. Tapi tak lama kemudian, muncul seorang wanita iblis yang menghasut para iblis. Dia berniat membuat pertarungan itu sedikit meriah dengan mengadakan sebuah pertaruhan. Karena pertarungan ini cukup menarik, dia pun mengajak para iblis untuk mengikutinya. Para iblis yang termakan omongan manis dari wanita itu akhirnya menyetujuinya. Mereka semua ikut bertaruh dan mempercayai kalau Kaisar Supreme mereka bisa memenangkan pertaruhannya. Di sisi Chuyun dan juga Huijin, mereka berdua akhirnya mulai pertarungan mereka. Bahkan Kaisar Supreme Huijin mulai sedikit serius pada pertarungannya. Setelah beberapa serangan, Kaisar Supreme Huijin mengeluarkan sebuah tekniknya. Yang mana teknik itu merupakan teknik yang bisa mengeluarkan energi jahat miliknya. Energi jahat itu akan menyelimuti seluruh lokasi pertarungan mereka itu dan Chuyun tidak akan bisa dengan mudah mengatasinya. Di sana, Chuyun sama sekali tidak bisa mempengaruhi energi jahat itu dengan serangannya. Huijin bahkan menjadi sangat senang karena Chuyun akan berakhir di sini. Dia menjelaskan kalau energi jahat itu dihasilkan ketika Huijin menempa senjatanya. Jika Chuyun memaksakan dirinya untuk menyerang Huijin di dalam energi jahat itu, maka kemungkinan dirinya hanya akan membuat Huijin menjadi semakin kuat. 废话少说，武器吐出来，还要把你做成我的臣。荒漠，去死吧！绝天诀！ Namun beruntungnya pada kejadian itu, Sui Liu datang dengan panah es miliknya. Dia berhasil memukul mundur Huijin dan menghilangkan pengaruh energi jahat itu. Melihat jumlah petarung yang bertambah, wanita iblis tadi meyakinkan para iblis untuk menambah taruhan mereka, karena pertarungan kali ini lebih menyenangkan. Di sana para iblis akhirnya baru menyadari kalau mereka tidak mengetahui siapa wanita itu. Mereka bahkan tidak menyangka ada wanita secantik itu di dalam ras iblis. Beberapa ras iblis yang ragu bahkan memilih untuk mendukung Chuyun, tapi sebagian ras iblis lainnya tetap mempercayai Kaisar Supreme mereka karena mereka adalah ras iblis. Melihat Sui Liu yang datang, Chuyun akhirnya mengingat wujud dari serangan panah es yang sebelumnya dirinya lihat. Dia merasa kalau wanita di hadapannya ini memiliki hubungan dengan dirinya. Tapi di sisi Huijin, dia sangat kesal karena Sui Liu datang mengganggunya. Sui Liu sama sekali tidak peduli,
Karena Chuyun adalah orang yang berharga bagi umat manusia, maka Sui Liu akan membawanya pergi dari tempat busuk ini. Kaisar Supreme Huijin menyadari kalau Sui Liu tidak membawa patung es miliknya. Karena hal itu, dia yakin kalau kekuatan Sui Liu sangat tidak diuntungkan di dalam wilayah ras iblis. Melihat Sui Liu yang mengkhawatirkannya membuat Chuyun merasa sedikit kebingungan dengan apa hubungan mereka. Di sana Sui Liu bahkan menyebut Chuyun dengan panggilan khas miliknya. Hal ini membuat Chuyun bersikeras meyakinkan Sui Liu kalau dia bukanlah Chuyun yang dirinya kira. Namun sayangnya pada momen itu, Kaisar Supreme Huijin tiba-tiba menyerang mereka. Huijin mengetahui Sui Liu menekan kekuatannya untuk datang ke sini. Karena hal itulah, dia tidak mungkin bisa keluar dari tempat ini hidup-hidup. Melihat hal itu, Chuyun sedikit meragukan Huijin karena pemikirannya yang berlebihan untuk menyerang seorang wanita diam-diam. Huijin sama sekali tidak peduli karena dia hanya ingin mereka berdua menjadi senjatanya. Dia yang mulai tidak sabaran mengeluarkan kembali tekniknya. Dengan tekniknya itu, dia mengeluarkan makhluk aneh dengan menggunakan roh jahatnya. Pada pertarungan itu, Chuyun berhasil bekerja sama dengan Sui Liu untuk menghancurkan makhluk ini. 无碍，多谢。是你们自己来送死，人族的气运也就古，定能做出世间最好的兵器。 Hal itu membuat Huijin merasa kalau dirinya terlalu meremehkan mereka berdua. Dia pun pada akhirnya memutuskan untuk mengeluarkan tekniknya yang lain. Kali ini dia menggunakan formasi yang cukup aneh untuk mengalahkan Sui Liu dan juga Chuyun. Teknik itu bahkan menyerap jiwa-jiwa iblis yang ada di sekitar sana sebagai tumbal untuk memperkuat tekniknya itu. Melihat Sui Liu dan juga Chuyun yang mulai kewalahan dengan formasinya itu membuat Huijin menjadi sangat senang. Dia percaya jika dirinya berhasil mengalahkan Chuyun dan juga Sui Liu yang merupakan panglima perang umat manusia, maka dia akan mendapatkan prestasi yang besar dari seluruh ras iblis. Awalnya Chuyun berhasil ditangkap oleh Huijin, tapi beruntungnya Sui Liu berhasil menyelamatkannya. Di sana Sui Liu menjelaskan kalau dirinya tidak mungkin dikalahkan dengan teknik semacam itu. Kaisar Supreme Huijin yang melihat mereka berdua sangat percaya kalau mereka tidak akan menemukan inti formasi dari teknik miliknya itu. Dengan begini, mereka berdua akan kelelahan dan mati sebelum formasi itu hancur. Melihat rencananya yang berjalan lancar, menjadikan Kaisar Supreme Huijin menjadi sangat senang. Karena bagaimanapun, sebentar lagi dirinya akan bisa membuat senjata terhebat menggunakan tubuh kedua orang ini. Chuyun dan Sui Liu tidak peduli dengan perkataan dari Kaisar Supreme Huijin. Mereka berdua akhirnya bekerja sama lagi untuk menghentikan semua itu. Sui Liu membekukan formasi itu dan Chuyun menghancurkannya secara bersamaan. 寒冰诀，横扫千军。领域，Setelah semuanya menghilang, mereka berdua bisa melihat dan juga mengakhiri hidup Kaisar Supreme Huijin. Namun sayangnya pada serangan terakhir, Sui Liu hanya bisa menghancurkan tubuh Kaisar Supreme Huijin dengan es miliknya. Sedangkan jiwa Kaisar Supreme Huijin hampir saja bisa melarikan diri. Beruntungnya, Chuyun dengan cepat menggunakan api sejati matahari miliknya untuk melenyapkan Kaisar Supreme Huijin sepenuhnya. Setelah semua kejadian itu, Sui Liu terlihat sangat kewalahan. Chuyun bahkan menyadari kalau Sui Liu memaksakan dirinya menggunakan 9 pembunuh es miliknya untuk bertarung. Sui Liu tidak peduli dengan hal itu. Dia kemudian mengajak Chuyun pergi kembali ke wilayah umat manusia. Tapi sayangnya, semua itu tidak akan terjadi dalam waktu singkat, karena bagaimanapun, muncul Kaisar Supreme lain yang akan mengganggu mereka. Yang mana Kaisar Supreme itu adalah Kaisar Supreme Hundun atau Kaisar Supreme Kekacauan. Dia menggunakan jaring pengunci jiwa miliknya agar mereka berdua tidak bisa kabur. Di sisi lain, Kaisar Supreme Hundun memuji 9 pembuluh es milik Sui Liu. Tapi sangat disayangkan, pemilik pembuluh itu akan mati di tangannya hari ini. Tapi di sisi Chuyun dan juga Sui Liu, mereka berhasil kabur dari kejaran ras iblis. Hal ini membuat para penjaga iblis kewalahan mencari mereka. Para penjaga sedikit kebingungan dengan siapa Chuyun sebenarnya dan mengapa mereka bisa mengalahkan Kaisar Supreme Huijin dengan mudah. Mereka tidak menyangka kalau ada manusia yang berhasil menyamar sebagai iblis dan melakukan semua itu. Tapi beruntungnya saat ini Chuyun dan Sui Liu sedang terluka. Mereka tidak mungkin bisa menjauh dari tempat ini. Sedangkan di sisi lain, Chuyun dan Sui Liu menyamar sebagai iblis pedagang di tempat itu. Dengan menyekap iblis pemilik sebuah jasa gambar, mereka pun berhasil mengelabuhi para penjaga. Awalnya, para penjaga menanyakan mereka berdua mengenai Chuyun dan juga Sui Liu.
Tapi Chuyun berniat mengulur waktu dengan menggambar wajah para penjaga. Melihat gerak-gerik mereka berdua, para penjaga meragukan kalau kedua iblis di depannya ini adalah sepasang suami istri. Sui Liu dengan cepat memegang tangan Chuyun dan meyakinkan para penjaga. Hal ini membuat para penjaga tidak mencurigai mereka dan akhirnya mereka pun pergi dari tempat itu. Awalnya, Sui Liu berniat menghancurkan formasi yang ada di kota ini agar kota iblis ini bisa dimusnahkan sepenuhnya. Di sana, Chuyun akhirnya mengingat sesuatu. Dia memang mengetahui kalau Kaisar Supreme Huijin mengatakan sesuatu mengenai formasi itu. Dia pun berniat kembali ke kediaman Kaisar Supreme Huijin untuk memeriksa sesuatu. Sedangkan di kediaman Kaisar Supreme Huijin, para iblis penjaga sangat malas dengan tugas mereka, karena bagaimanapun Kaisar Supreme Huijin sudah mati dan tidak akan ada orang yang datang ke sini. Tapi tak lama kemudian, Chuyun dan juga Sui Liu datang menghabisi mereka semua. Chuyun bahkan tidak menyangka keamanan di tempat megah seperti itu sangat tidak diperhatikan. Chuyun menjelaskan kalau para penjaga sedang kesulitan mencari mereka berdua. Para iblis pasti tidak menyangka kalau dirinya akan datang ke tempat ini. Chuyun kemudian menggunakan kunci rahasia yang dirinya dapat untuk membuka pintu itu. Sesampainya di sana, Sui Liu sedikit terkejut karena gudang senjata yang ada di tempat ini terlihat sangat berantakan dan juga hancur. Dia mengira kalau ada pencuri yang datang ke sini. Chuyun yang malas memberitahunya hanya bisa menjelaskan kalau kemungkinan memang ada hal seperti itu terjadi. Tak lama kemudian, Chuyun membuka sebuah terowongan rahasia. Dia sama sekali tidak mengetahui apa yang ada di dalam sana sampai-sampai harus dibuatkan sebuah terowongan rahasia. Mereka pun memasuki terowongan itu. Tapi sayangnya terdapat banyak jebakan di dalam sana. Beberapa kali jebakan itu aktif, Chuyun hanya fokus menyelamatkan Sui Liu dan mencapai ujung dari terowongan itu. Hingga pada akhirnya, Chuyun terkena salah satu jebakan. Mereka berdua dengan tergesa-gesa keluar dari sana. 没事。 Beruntungnya tak lama kemudian mereka berhasil selamat. Awalnya Sui Liu berniat mengobati Chuyun dengan kekuatan spiritualnya. Tapi Chuyun menolak hal itu karena bisa saja tempat mereka saat ini diketahui oleh para iblis. Melihat kondisi Chuyun yang semakin buruk membuat Sui Liu yakin kalau Chuyun terkena racun yang ada di dalam jebakan itu. Sui Liu mengetahui kalau racun itu adalah racun api. Hal ini membuat tubuh Chuyun merasakan rasa panas yang terbakar. Sui Liu yang melihatnya tidak bisa tinggal diam. Dia tanpa basa-basi langsung menggunakan kekuatan spiritual esnya untuk menyeimbangkan panas yang ada di dalam tubuh Chuyun. Setelah semuanya selesai, Chuyun dan Sui Liu tidak terlalu banyak bicara. Sui Liu hanya mengambil sebuah barang yang menjadi inti formasi dari tempat ini. Chuyun yang ada di belakang Sui Liu mengatakan kalau Sui Liu bukanlah dokter yang baik. Dia malah meninggalkan seorang pasien yang baru dirinya selamatkan begitu saja. Sui Liu tidak peduli karena kaki pasiennya tidak patah, maka hal itu tidak perlu dikhawatirkan. Chuyun pun cukup terkejut dengan hal itu. Dia bahkan tidak terkejut lagi karena menurutnya wanita memang sangat mudah merubah perasaan mereka. Tak lama setelah itu, Kaisar Supreme Hundun menggunakan teknik pencarian jiwa miliknya. Hal ini membuat Sui Liu dengan cepat menggunakan teknik es penghalang miliknya agar lokasi mereka berdua tidak diketahui oleh para iblis. Tapi sayangnya, kondisi Sui Liu cukup kelelahan. Hal ini membuat dirinya tidak sadarkan diri. Singkat cerita, Chuyun berhasil membawa mereka keluar ke sebuah hutan. Sui Liu yang akhirnya terbangun mengucapkan terima kasih kepada Chuyun. Tapi Chuyun juga berterima kasih kepadanya karena sebagai pemimpin dari umat manusia, Sui Liu tidak seharusnya datang ke wilayah iblis hanya untuk menyelamatkan dirinya. Mereka berdua yang sama-sama meragukan diri mereka akhirnya menjelaskan satu sama lain. Kalau ras manusia membutuhkan mereka berdua untuk mengalahkan ras iblis. Sedangkan di dalam ras iblis, Kaisar Supreme Hundun didatangi oleh bawahannya. Bawahan itu menjelaskan kalau mereka tidak berhasil menemukan Chuyun dan juga Sui Liu. Hal ini tentu saja membuat Kaisar Supreme Hundun menjadi sangat marah. Dia tidak menyangka orang yang sudah terluka bisa membuat pasukannya menjadi kebingungan. Dia pun sedikit memuji Chuyun, yang mana Chuyun bisa keluar dari teknik sangkar jiwa dari Kaisar Supreme Yinghuo dan bahkan bisa keluar dari wilayah ras iblis tanpa sepengetahuan dirinya. Tapi tak lama kemudian, Kaisar Yinghuo datang mengatakan lokasi keberadaan Chuyun kepada Kaisar Supreme Hundun. Hal ini membuat keadaan sangat menguntungkan bagi ras iblis.